Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rian Syaputra dari Prodi Sistem Informasi semester 4. Saya berasal dari kampus Unda University, Sampit. Kali ini saya akan melakukan praktek tentang latihan cara menggabungkan dua kolom dalam satu dataset menjadi satu kolom ya teman-teman. Langkah yang pertama, teman-teman pastikan sudah mempunyai datasetnya. Yang kedua, kita cari di bagian operator, read. Nah, di sini muncul ya beberapa pilihan, ada CSV, Excel, URL, SPSS, Tata, dan lain-lain. Ini teman-teman tinggal sesuaikan aja ya dengan format datasetnya. Saya akan menggunakan root CSV karena dataset saya berbentuk dalam format CSV ya. Kemudian teman-teman tinggal pilih datasetnya. Ini punya saya. Oke, kemudian kita next. Nah, ini jangan lupa buat dirubah menjadi tipe polinominal ya teman-teman, supaya dia tidak terlalu panjang ya. Oke, kemudian kita finish, kita coba run. Nah, ini untuk datasetnya teman-teman, ada user ID, first name, last name, dan city. Pada tugas kali ini, saya akan menggabungkan kolom first name dengan kolom last name ya teman-teman, agar dia ini menjadi satu kesatuan ya, tidak terpisah seperti ini. Oke, langsung saja. Selanjutnya kita isi missing values tadi dengan for ini operator replace missing value. Nah, kemudian teman-teman tinggal klik ini diganti ya atribut filter type-nya menjadi single. Kemudian kita isi di bagian last name tadi dan sini kita pilih yang value ya. Nah, karena kita memilih value di sini otomatis replacement value ini tidak boleh kosong ya teman-teman. Untuk mengakalinya teman-teman bisa isi dengan spasi. Nah, dia selesai. Kita coba jalankan. Nah, maka kolom-kolom yang missing values yang ditandai dengan tanda tanya tadi akan hilang ya. Oke, untuk kemudian kita coba ganti di bagian ini nama kolom user ID karena ini ada beberapa atribut yang tidak terpakai ya. Caranya kita masuk ke operator, cari rename. Kemudian kita pilih single, kita cari user ID. Cari user ID. Nah, di sini kita replace by, kita isi user underscore ID. Kemudian kita tinggal copy aja ya. Masukkan di sini. Oke, selesai. Kita coba jalankan. Nah, maka nama kolomnya udah berubah ya, teman-teman. Di sini. Dan untuk langkah selanjutnya, bagaimana cara kita menggabungkan kolom first name dan last name? Kita masuk ke bagian operator. Kita cari. Nah, ini generate concatenation ya, teman-teman. Nah, kemudian kita cari first attribute tadi yang ingin kita gabungkan itu yang pertama sudah pasti first name, kemudian second attributnya itu adalah yang last name. Untuk separatornya, apabila teman-teman menggunakan garis bawah seperti ini, maka hasilnya akan seperti ini, teman-teman. Nih, Marlon, garis bawah Kalung. Kalau teman-teman tidak ingin menggunakan ini, karena ini untuk yang dua ini cocok, cuma untuk yang tidak memiliki nama akhirnya akan jadi aneh, teman-teman. Markus garis bawah, Brena garis bawah. Caranya kita tinggal ini aja, teman-teman. Kita hapus, kita isi dengan spasi ya, teman-teman. Kemudian kita enter dan kita jalankan. Maka dia akan menjadi seperti ini ya. Marlon, Kalum, Jonathan Gordon, Markus, Brena, dan lain-lain. Nah, ini untuk tugas yang pertama sudah selesai ya teman-teman. Cara menggabungkan dua kolom menjadi satu kolom. Untuk tugas yang kedua, itu kita memanipulasi data ya teman-teman. Kita ubah beberapa data yang isinya. Dan caranya itu seperti apa? Ini kita coba hapus dulu ya teman-teman. Nah, kita cari yang kita mau. Untuk yang ini kayak saya akan pakai elektronik C500K ini ya. Kemudian ini sama untuk yang order ID, produk ID, dan juga kategori ID kita ganti ke polinominal supaya dia tidak terlalu panjang ya teman-teman. Finish. Kita coba lihat datanya. Nah, teman-teman bisa lihat ini sudah semua ya. Ini ada sekitar 500.000 kolom dan juga ini banyak missing values ya teman-teman. Nah, kemudian kita masukkan filter example untuk mendrop missing values-nya itu teman-teman. Jadi, nah kita coba ini dulu operatornya. Nah, ini kita rubah menjadi no missing attribute. Jadi di setiap kolom itu tidak ada missing values dengan cara yang missing values tanda tanya tadi itu di drop sama teman-teman. Coba kita jalankan.
Nah, dia sudah tidak ada missing values dan juga berarti ini berkurang ya dari 279.636 example dari yang awalnya 500.000. Dia sudah bersih dari missing values. Langkah selanjutnya kita masukkan lagi filter example. Kemudian kita ini custom filter dan juga kita add filter. Karena kita ingin menampilkan brandnya saja. Misalnya kita lihat sini, kita hanya ingin menampilkan brand dari Samsung dan juga dari Apple, teman-teman. Jadi caranya seperti ini, masuk ke filter example, ini yang custom filter, kemudian kita add filters, kita cari ya di bagian kolom brand, ini jangan dirubah, equal saja ya teman-teman. Kita ketik Samsung, kemudian kita tambah add entry, kita cari lagi brand, kemudian ini Apple. Nah, langkah selanjutnya teman-teman contengnya ini yang di bagian match ini ya teman-teman supaya dia tidak ada error pada saat menjalankan. Karena apabila kita ini kan kita sudah apa ya, kita ingin menampilkan dua brand ya. Dia harus ada match any ya. Kalau kita pilih match all, kita coba jalankan. Tuh, dia tidak akan tampil teman-teman karena dia tidak sesuai dengan kriterianya ya. Jadi caranya teman-teman pilih yang match any nih apabila teman-teman ingin menampilkan dua brand dalam satu kolom ya. Kecuali teman-teman ingin menampilkan Samsung saja, maka bisa gunakan match all ini ya. Kita coba ini match any, kita coba oke, kita coba jalankan lagi. Nah, dia tampil hanya yang brand Samsung dan juga Apple dan ini kolomnya sekitar 68.000 ya. Untuk langkah selanjutnya kita karena kita ingin memanipulasi data, kita masukkan operator split data ya. Kemudian ini garisnya dari filter example ini ke sini. Nah, split data, kita di sini ingin men-split cuma di bagian kolom ini ya, kategori code. Jadi kita ingin memisahkan kategori ini ya, karena di sini teman-teman bisa lihat kategori ini ada digabung ya, electronic smartphone, komputer notebook, appliance kitchen food, dan segala macam ya. Ini ada kategori elektronik, ada kategori komputer, dan juga appliance nih ya, ini tentang peralatan rumah tangga. Jadi kita ingin memisahkan itu menjadi tiga bagian ya teman-teman. Caranya ini kita pilih kategori code single, kemudian kita ini split pattern, teman-teman nggak bisa cuma ngetik titik ya, karena dia nggak bakal kebaca. Teman-teman bisa seperti ini, kurung ini bisa seperti ini, atau garis miring ini, titik. Jadi tidak bisa cuma titik aja ya teman-teman, dia nggak bakal mau untuk nge-split. Untuk kali ini saya akan gunakan miring, garis miring, kebalik, titik. Kita coba jalankan. Nah, di sini sudah terpisah ya teman-teman. Kategori code yang pertama itu elektronik, dan kategori code kedua itu smartphone, notebook, dan juga kategori ke code yang buat ketiga itu ada hood, washer, dan juga microwave segala macam ini kayak barangnya ya teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya kita masuk karena ini masih ada missing values ya teman-teman bisa lihat ini tanda tanya. Kita masuk ke seperti yang tugas pertama tadi kita cari replace missing values ya. Masukkan ke sini. Kemudian kita pilih karena ini cuma ada di bagian kategori code 3 ya teman-teman. Missing values-nya ini bisa kita lihat cuma dari kategori code 3 ya. Maka kita pilih single, di sini filter type-nya, kemudian kita pilih kategori code 3. Ini jangan pakai average teman-teman, kita pakai value. Nah, sama seperti yang tadi, kita isi replacement value ini dengan strip. Kita coba lihat. Nah, ini sudah ada ya. Ini di strip, 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 strip. Jadi dia tidak ada missing value karena udah diganti ya. Nilainya itu dengan strip tadi. Oke, untuk yang selanjutnya kita lihat di sini order ID ya sebagai contoh. Di sini kan sangat panjang ya teman-teman. Karena kalau panjang ini dia tidak akan efisien lah ibaratnya. Caranya kita harus mengurangi order ID ini di bagian depan ya. Jadi dia tuh kita kurangin angka-angka yang di depan supaya dia tidak terlalu panjang. Caranya bagaimana? Kita cari operator cut, kita masukkan. Nah, kita pilih atribut filter type-nya, kita pilih single ya, karena kita cuma mau merubah di bagian order ID tadi. Kita masukkan order ID. Nah, di sini first character index. Artinya kita tuh mau menghapus di bagian berapa sih nomornya? Sebagai contoh kita coba hapus 11 ya. Kita hapus 11 angka di depan. Di sini kita tinggal tambah 11. Coba jalankan.
Nah, teman-teman bisa lihat ya, order ID-nya sudah berkurangnya, dia cuma menampilkan di bagian akhir karena di bagian depannya 11 angka di depannya itu udah di-cut ya, udah dipotong, udah dibuang ya, teman-teman. Jadi dia lebih singkat ya. Ini teman-teman bisa aplikasikan ke ini juga ya, produk ID ataupun kategori ID, tapi sebagai contoh pada tugas kali ini saya akan mencoba di bagian kolom order ID saja. Langkah selanjutnya kita akan urutkan ya kolom-kolom ini menjadi berurutan karena di sini tidak berurutan ya. Order ID di depan, kategori code yang ketiga di depan, event time di belakang, produk ID di belakang. Jadi kita akan mengurutkannya dengan cara bagaimana? Kita cari di operator reor, sorry, reorder. Nah, reorder atribut. Nah, dia error ya teman-teman. Coba kalau kita lihat errornya required parameter missing. Kita harus supply parameter aslinya ya sebelum kita split, sebelum kita replace dan juga sebelum kita cut. Yang otomatis dari sini ya, dari filter example kita tarik yang data originalnya ke bagian referensi sini. Nah, kemudian di bagian sini kita ganti ya. Ini sort mode-nya menjadi reference data untuk handle unmatched-nya. Pen dan sort direction-nya ascending. Ini gunanya untuk mengurutkan nama ya berdasarkan data yang original tadi teman-teman. Karena data originalnya kan dia berurutan ya, nggak kita pisah-pisah setelah kita split, replace, dan cut ini. Oke, semuanya sudah beres, kita tinggal jalankan. Nah, ini teman-teman, dia sudah ini ya, sudah urut ya dari event time dulu, order ID, produk ID, kategori ID, brand, price, dan ini kategori code yang pertama, ada kategori code yang kedua, dan juga ada kategori code yang ketiga, teman-teman. Semuanya sudah beres. Oke, teman-teman. Jadi segini aja ya tugas yang bisa saya presentasikan. Jika ada kurang lebihnya mohon dimaafkan karena saya masih belajar juga untuk aplikasi debit miner ini sendiri. Terima kasih sudah menyaksikan video kali ini. Saya tutup videonya. Terima kasih.